diskusi Iya, saya kita diskusi ingin dengan ya memberitahukan hal itu bahwa Jadi Pak Juma, Iya, perlu saya sampaikan dengan teman-teman di sini, saya dengan Kelo dengan mungkin teman-teman yang lain juga yang satu yang biasa berhubungan dengan pendeta Estra, tapi kami ini baru belajar untuk berdebat begitu atau berdiskusi gitu. Iya, Jadi Bang. kenapa kami langsung menuju kepada Bang Suma, karena memang Bang Suma, kalau menurut saya pribadi saya, kita berdebat dengan Bang Suma malahan kita lebih mengerti, karena Bang Suma kan lebih memahami tentang kitab sucinya orang Kristen kalau menurut pandangan saya. Oleh karena Enggak itu juga Bang, pasti belajar. iya. Oleh karena itu bukan saya tidak mau berdebat dengan orang lain, tapi saya sudah berdebat dengan Bang Suma, nanti di kesempatan lain baru dengan orang lain. Maksudnya kita mau ingin menambah ilmu dari Bang Suma. Ini juga nih, minta izin Bang Juma di sini juga salah satu Dewan Suro di sini. Yang melalui kesempatan ini Bang Juma, izin nanti di sini mau dibuatkan room khusus koordinasi teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak boleh diganggu di room ini. Nanti kita buatkan room khusus buat dia di sini Bang Juma. Baik. Nanti kalau jadi hormat Mas Juma, kalau hormat, kalau jadi memang diskusi terjadi, nanti saya panggil juga Estra Soro untuk nonton saja. Dan saya ajak. Iya Bang. Dia nggak komen, maaf dia nggak komen, cuma saya ajak dia nonton saja. Tapi jangan nanti dilawan lagi sama Pak Kelo. Diajak debat. Enggak. Itu kan. Iya, baiknya sih kalau saran saya, tokoh agama yang besar selepel beliau itu jangan terjun dialog debat. Siap. Iya. Dan kalau boleh kayak kemarin itu membias menurut saya ya, apa yang diungkap oleh Estra Soro, Uni kan karena kalau sudah lari, nanti mau saya kalau nanti jadi kita diskusi, jangan lari dari apa yang sudah Pama saya katakan, Yesus mengatakan aku Tuhan itu. Nah, disambut dan di kanter itu dari ayat itu dalilnya apa? Kalau menurut saya Yesus bukan Tuhan itu, dari situ dalilnya apa? Nah, supaya nyambung, jangan lalu membahas ke sana ke sini, nanti agak repot kita itu. Iya, baik, saya paham. Nanti saya dengan Handi yang jadi wasit gitu. Oh iya, siap. Iya. Macam ring tinju kita ya. Dari dulu kerinduan saya itu soalnya kita ini kan kadang-kala diundang, jadi dengan tampil begitu ya jauh lebih bagus lagi, bukan mengandalkan siapa hebat, enggak juga. Jadi lebih bagus diskusi seperti itu. Makanya saya menamakan diskusi, kalau menamakan debat ya Estra Soro itu memang makanannya, atau yang lain lah. Kalau saya dengan siapa malah berseberangan dengan MYM, berseberangan, nggak bisa. Kita berdua pernah berdebat. Kalau lihat di Facebook Kelo Salama tuh berdebat berdua sampai tidak ada ujung, sampai dia teman-temannya dia serang sudah pribadi. Saya iya, itu gara-gara, maaf saya potong. Itu gara-gara dia debat dengan Nandar. Lalu Nandar mengangkat isu di Yesaya bahwa kitab Yesaya penulisannya berbeda dengan terjemahan lain. Nah, di situ saya bilang begini, Pak MYM, kalau boleh jangan periksa posisi dulu. Tidak bisa periksa posisi. Bisa periksa posisi, tapi coba yang ditanyakan Nandar itu coba jelaskan dulu. Bapak tidak jelaskan. Dia marah ke saya, kamu bodoh. Saya emosi juga. Saya emosi. Baik. Kalau Bapak bilang saya bodoh, bagaimana kita berdua bertarung di sini? Saya bilang begitu. Boleh. Lalu diambil ruangan, tapi kita debat itu. Saya bilang enggak, kita video call saja Pak. Dia bilang gitu. Lalu apa yang ditanyakan saya jawab semua. Dia mengatakan bahwa saya salah sebagai Nandar. Nah, saya jawab semua bahwa memang kubur Tuhan Yesus itu di antara orang kaya dan penjahat. Nah, menurut Nandar di kanter. Jadi terjemahannya itu tidak salah. Cuma otaknya yang salah, terjemahan tidak salah. Lalu situ di kanter. Nah, setelah debat, dan akhirnya karena orangnya dia kan banyak kan, pengikutnya dia banyak. Mungkin kepanasan kali, mereka serang saya. Saya bilang, wah Pak MYM gimana tadi kan Pak MYM yang bilang, makanya kalau saya dengan Pak MYM itu berseberangan. Jujur, sekalipun saya setuju, saya setuju dia punya pemahaman, tapi saya kurang suka orangnya. Saya setuju, bukan karena
saya tidak suka dengan dia, lalu saya tidak setuju pendapat dia. Saya ambil analogi. Orang gila mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Saya percaya 1 tambah 1 adalah 2 menurut informasi orang gila. Walaupun saya tidak suka orang gila, tapi apa yang dia beritakan itu benar. 1 tambah 1 adalah 2. Iya, paham. Kelo, Iya, 4 hari lalu pendeta MYM itu ada debat dengan atau diskusi dengan Ban Suma. Mungkin Kelo belum nonton ya? Saya sudah lihat. Cuma karena saya malas sama MYM, saya nggak nonton. Begitu. Iya, saya sudah sempat lihat. Cuman yang reviewnya Pak Esra Soro itu yang saya lihat. Kalau soalnya Pak MYM ini, saya nggak suka tuh dibodoh-bodohin itu. Sesama Kristen pun, sesama pendeta pun dibodoh-bodohin, itu yang saya nggak suka, etikanya nggak bagus. Makanya ketika saya menarik, dengan Mas Sum, saya ingin lihat, cuma saya udah buka sedikit, sudah saya tutup aja. Malas. Itulah tadi yang prinsip analogi tadi, ngerti ya? Ilmu dari dia saya suka, tapi orangnya saya tidak suka. Saya analogi, orang gila mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Betul informasi itu, tapi orangnya saya nggak suka, tapi informasinya betul. Kurang lebih seperti itu. Iya. Masya Allah. Ya, kurang lebih. Terima kasih Bung atau Mas Sum. Iya, panggil aja Bang Suma, Bang. Oh, Bang Suma. Kalau saya asli orang Maluku Utara, Halmahera, tapi saya di Jakarta. Iya, Mas. Saya Makassar, Bang. Saya. Makassar. Di Makassar juga saya. Makassar, luar biasa. Iya. Terima kasih, Pak Kelo. Makasih banyak, adik. Sama-sama. Mudah-mudahan ya kita bisa diskusi ya. Kita ketawa saja lah. Kita semua ya. Kita ketawa saja lah istilahnya. Iya. Kalau Mas Suma mau tahu tentang saya tadi, saya sudah sedikit perkenalkan. Saya banyak kalau hari Natal atau hari Raya Idul Fitri, saya paling banyak sumbang ke umat Muslim sembako. Allahu Akbar. Iya. Saya toleransi tinggi. Cuma ya kita bisa bedakan antara toleransi dan iman. Bisa bedakan. Siap. Campur. Kalau toleransi lah. Makanya diskusi ya, tidak apa-apa, kita saling. Pendeta Yopi Hatu bilang ya kita ketawa-ketawa saja lah, kurang lebih istilah begitu. Nanti kalau pendeta kayak Pak Kelo, nanti pendeta Yopi kalau mau suka juga diajak. Ya. Oh iya, boleh. Dia lagi di Amerika sih. Lagi di Amerika. Benar. Bisa. Saya rasa ini grup ini tadi sebenarnya saya ragu ya. Soalnya kadang-kala grup-grup banyak kan bias saling maki lah, makanya saya ragu. Tapi ketika ada aturan tadi yang sudah diberitahukan oleh Pak Sulf itu ketat banget, itu bagus itu. Tadi pendeta Sofyan juga mau ingin masuk ke sini, saya ajak, cuma dia punya jaringannya putus-putus, jadi dia sudah keluar. Oh iya, saya nggak apa-apa. Oh, siap. Jadi saya memperkenalkan diri ya. Tapi kapan nih jadwalnya habis sesudah Bang Juba? Pak Pendeta Kelo mau diskusi dengan ini toh siapa? Pak Esra Soro. Makin seru itu kalau berarti. Dengan siapa? Saya dengan Pak MYM, apa Pak MYM? Saya dengan Pendeta Esra Soro sudah 2 kali debat. Sudah 2 kali debat, sesama ya. Ada pemahaman dalam kekristenan sendiri yang memang itu. Tapi memang saya cukup akui dia punya argumen ya, Pendeta Esra Soro, yang waktu kita debat pertama itu mengenai itu gara-gara Pendeta Yakob Nahwai berkata bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah juru selamat direncanakan. Nah, itu Pendeta Esra Soro yang kanter itu. Lalu saya membenarkan pendeta Yakob Nahwai. Lalu dia serang saya, sudah gimana kita debat? Ayo, saya gitu. Tapi begini loh. Dengan debat itu akhirnya saya dengan Pendeta Esra Soro berteman. Kalau sebelumnya tidak. Iya, memang itu yang perlu Pak Pendeta. Jadi walaupun kita tetap berteman, gitu. Jadi itu artinya saya nggak tahu ya, sesama Muslim mungkin kadang-kala berbeda tafsiran ya. Sesama Kristen juga banyak. Sama berbeda tafsiran, jadi ya itu soal biasa itulah.
Tapi di Muslim kurang pakai lo, Oh, yang di Kristen yang banyak. Yang banyak di Kristen pakai lo. Iya. Makanya saya tidak pernah belajar tentang Muslim, saya nggak tahu kan, sama sekali nggak tahu. Jadi memang ya, kebanyakan di Kristen yang banyak itu, banyak berseberangan. Ada yang mengatakan kayak itu pendeta sama Yosua Tew ya, Yesus only kan, Yesus only. Nah, ada juga yang Tritunggal. Pokoknya bingung kalau lihat-lihat itu. Iya. Tapi itulah kalau orang yang nggak belajar, tapi saya sih stay. Saya belajar sudah lama. Dulu juga saya sempat terpengaruh. Ada orang yang mengatakan, rabi dari Yahudi itu mengatakan Yesus bukan Tuhan itu. Sempat ragu, tapi setelah saya belajar, oh sudah final. Sudah final, tetap Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Jadi ya iman harus dibuktikan kan? Dibuktikan. Iya, dibuktikan. Ya pada prinsipnya saya senang. Baru kali ini kita ngobrol dengan teman-teman kita dari Muslim, ya di mana apologet mungkin juga ya. Ya. Lagi ngobrol santai, bisa ketawa bareng. Iya. Jadi agama ini memang harus kita perbincangkan demi untuk mengurangi rasa tegang antara anak bangsa kan gitu. Karena hal-hal sara itu terkadang hanya sepele menimbulkan hal yang sangat besar. Padahal materi-materi tentang agama itu bisanya kita dialogkan, diskusikan, sehingga besok hari ketika ada kemungkinan terjadi hal-hal yang terkait satu masalah dan masalah ini melibatkan dua agama, ya masing-masing umat sudah tahu solusinya. Betul. Gitu. Jadi bukan lagi hal yang tabu gitu. Betul. Nah, karena ketabuan inilah kemudian terkadang umat Kristen, umat Islam ini bersaudara dalam satu tatanan kenegaraan merasa sesuatu yang tidak bisa bersatu gitu. Padahal ya agamamu silakan dengan agamamu, agamaku dengan agamaku, tapi kita tetap bersatu dalam nuansa berbangsa dan bernegara gitu. Betul. Makanya timbul dialog. Hanya terkadang dalam jalannya dialog itu biasa muncul ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang melahirkan kita bereaksi lebih keras. Nah, inilah yang saya katakan, sekeras apapun kita di forum debat, habis itu ya sudah kita pelukan karena kita ini saudara gitu. Betul. Agama jangan membuat kita saling membenci satu sama lain. Kan itu prinsipnya. Orang beragama karena menginginkan kedamaian. Islam beragama karena ingin damai. Sahabat Kristen beragama karena ingin damai. Kedamaian, berhadapan dengan kedamaian, maka akan muncul ya kesejahteraan. Kan begitu poinnya. Nah, karena tidak ada dialog selama ini terjadi antara Islam Kristen, maka semuanya kaku. Nah, sedikit-sedikit, jangan kayak begitu, ini tidak bagus. Padahal sebenarnya bisanya diilustrasikan sebagai sesuatu karena tidak kenal, maka tidak sayang, kan gitu. Saya kira begitu. Filosofi dialog yang kita bangun kemudian itu jelas arahnya ke sana, bukan untuk saling membenci satu sama lain. Tapi untuk saling kenal mengenal. Umat Islam lebih tahu tentang hal-hal yang kemudian menjadi poin yang harus didudukkan kewajiban dan hak antar umat beragama. Teman-teman Kristen pun demikian adanya, sehingga batasan-batasan itu terjaga dengan indah, kan gitu ya. Siap. Iya. Oke, jadi teman-teman yang biasa kita berdialog mungkin sudah bisa masuk ke ruang diskusi atau gimana, Dek Zion? Bisa Bang. Nanti saya hubungi dulu ya, saya panggil ya. Ke ruang utama aja, Mas. Oke, siap. Iya. Ruang utama aja. Oke, Baik. terima kasih. Saya Pak Kelo, terima kasih banyak. ya. Makasih Bang. Abang, Ya, salam Sama-sama. kenal. Sama-sama, Bang. Salam hormat Salam dari kenal. kami dari sini. Ya, siap. Siap. Terima Oke. kasih ya. Terima kasih ya, kita ke ruang utama dulu. Baik. Admin saya ditarik, Bang Sul, beliau nggak tahu itu.
Anak kecil soalnya di Makassar. Bang Zul, Iya. Tunggu, Di- tunggu, di- tunggu. disuruh tarik dek ke ini ke Iya, room iya. utama admin Iya, iya. saya. Tunggu, tunggu. Tunggu mana ya? Mana? Oke, Sion. Aku yang pindahin kemana? Ya bang, ya bang, abang. Ke room utama, Oke. Pak ya. Dah. Itu admin Bang Kanan. Kalau gubernur kan ya, Dari Tasning ya, lupa saya. Tasning. Iya lupa. Maklum lah, udah lama. yang arah ke mall. Iya paham. Belah kiri kanan. Belah kiri Oh, ada belah kiri. paru di situ. Ya. Tanya ndak, Cinampo Joka. Mencari bola aku tuh, Perumnas. Rumah siapa? Ya dekat lapangan lah, Tamalate. Oh, enggak, itu Termalati kan atas nih toh. Iya dekat lah di situ mah. Paling 2 menit. Tabe lewat ke dulu sebentar. Belum. Dede. Hati bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Salam. I love you for. Malam. Ya, Di Makassar makai. masih di Medan ngaku ini. Oh, iya. Ada kan di Begason ini? Oh iya. Lama-lama Bang Juma pulang nanti nggak bisa lagi lah sama. Pulang jadi ucok dia. Nang kadang hepeng, Bang. Iya. Kan sudah mau tinggal di sana itu. Jangan-jangan sudah ketemu Butet. Sutek. Gimana, ada dialog nggak nih? Kita bincang-bincang apa gitu? Nunggu sebentar lagi dipanggil kan. Tunggu. Siapa lawannya? Ini lagi baru. Yang berkualitas. Tunggu Bang Esa lagi telepon. Jangan yang bikin minum bodrex lah. Aduh. Mana ada sih? Tadi yang satu kayaknya lumayan tuh Bang Juma. Ini ingin membuktikan katanya ada. Yesus sendiri yang ngomong. Kesini. Yang pertama karat-karat. Saya pikir sudah masuk ke inti tadi itu, Bang. Ada katanya dalil pengakuan dari mulut Yesus itu bahwa akulah Tuhan. Wah, hebat kali itu. Nanti dia mau panggil Esra suruh menonton nanti lah. Suatu Iya. saat. Nah, Tapi siapa yang bikin ketawa tadi siang tuh Bang Andi tuh sama Pak Sugito itulah ilaha illallah betul-betul. Nah, bahu. Bahu, aduh. Ya, gitulah. Ini Sutejo Teja ini sekte mana? Sekte Poliamparita. Tolotang. Nggak, Muslim kayaknya Muslim. Oh, Tolotang. Tolotang bagus dia diskusi ya. Ini teman saya. Maka rahmat tuh. Iya. Ini teman saya Bang, Pak Sutejo itu teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teja. Yon. Ya, pada Tolotang bisa dipanggil diskusi bagus itu ya. Dia kalau break, Tolotang itu ini siapa? Dukalang. kita. Ya. Oh, ya Deng Uceng. Denguceng. Coba saya telepon Deng Uceng udah lama. Itu bukan Tolotang itu, Tolotang. Bang, Ya. Bang, itu sih bom minta Eh. dijadwalkan dengan mualaf. Saya bilang, saya kaget, mimpi apa ini saya nih, gempa bumi kah? Udahlah John, jangan banyak ini, aku kan lagi ini, cuman aku lagi pikir-pikir dulu. Oke, asalkan Bapak gabung di sini, nanti akan dibikinkan room Pak BBM. Kau ini katanya, dia bilang, tunggu aku pikir-pikir dulu. Tapi kita berkawan kan, Assalamualaikum. berkawan lah, saya bilang gitu. Ini ada chatting. Minta Apa kabar, datang Deng? malam katanya, jangan ditandingin Bang Juma dulu. Ya, katanya. baik. Sementara saya makan kue. Waduh, ditunggu gini orang-orang ini di JCC. Masukin dulu ah. Siapa Kanda? Baru sangat live, capek kah? Waduh, 1 jam Siapa, saja. Kanda? Nah, Kapan Siapa, balik Kanda? besok? capek kah? Berpikir.
Siapa berpikir? Ada waktu banyak. Siapa Kanda? Ya besok Siapa yang mau besok balik. siapa yang mau diajak diskusi sama Pak? Nigar Denero? Pak Ya, Balut mana? Tambako Besok pakai pale deng. Istirahat mungkin dulu. Yero, Yero daing, Nigero. Kebarusan juga ada. Oh iya. Oke pale deng. Assalamualaikum. Salah. Oh, deng uceng. Pak Balut Tambako. Mita, takut sekali dengar suara Banyuma itu. Kata dia, kalau diskusi saya jangan bawa nama orang tuaku. Waktu itu hari ya. Iya. Aduh, emosi dia. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tapi kalau saya telepon mau, tapi orang lain tidak mau dia. Tidak mau diangkat. Iya, cuman saya masih dipercaya dikit lah. Iya, pada tolotong. Karena saya masih sering angkat-angkat dia. Saya dulu waktu pi rumahmu itu, sebenarnya saya tahu kau lari ke sawah. Kalau saya jahat, saya suruh tangkap, tapi kak kasihan. Iya untung kau katanya nggak bilang. Saya itu waktu itu takut saya waktu didatangi tentara. Emang kau ada? Saya datang di situ. Saya tahu kau lari. Kenapa kau lari? Ya bagaimana takut lah tentara yang datang mau polisi. Bang, Iya. kata Mikana gini, Mi, masuk dong Mi. Mami, emang saya bini kamu. Ya itu bagus itu. Udah, mau dia masuk. belum lagi nunggu balasan dia. Saya panggil Mimi aja, Mi, masuk dong Mi. Mami katanya. Atau ini aja gue suruh masuk dulu nih Pak Yusuf. Gebuk dulu Pak. Itu terlalu lembek dia. Yusuf siapa itu? Oh, ini ada orang baru bang, cewek bang. Mana? Yusuf Katolik. Iya. Iya Pak Yusuf, masukin dulu Pak Yusuf, nggak apa-apa masukin. Ini terlalu saya telepon dulu. Saya telepon juga nih. Ini ada yang mau bawa Kristen baru nih, apa bang? Jadi ada 4 orang bang, goyang bang. Sampai yang satu jadi ateis bang. Allahu Akbar. Yang satu Iya, ateis. iya. Nah, saya bilang bisa kita tarik tuh. Saya bilang gitu. Nanti nomornya kasih saya. Nih telepon orang itu. Oke, sekalian saya mau umumkan ya, teman-teman netizen semua. Kemarin itu setelah dialog dengan pendeta Muriwali Matalu, ya, itu dia yang pilih tema sendiri, dia nantang sendiri. Dia pilih tema dengan kepala besarnya dia, seakan-akan dia menganggap bahwa semua manusia di atas muka bumi ini tak berotak, tak berakal. Sehingga dia mencoba untuk dengan PD-nya mengajarkan sembahannya dia itu adalah sembahan yang benar, tapi jatuh pada poin di mana itu adalah meruntuhkan agamanya sendiri. Bahwa Yesus yang selama ini dijajakan teman-teman debater adalah Tuhan, yang adalah Bapa itu sendiri, ternyata melalui dia justru dengan tegas dikatakan bahwa Yesus kemanusiaannya itu kekal selama-lamanya. Nah, saya jawab tantangan beliau berdebat ya di room Kristen. Lalu kemudian dia juga minta 2 sesi. Sesi kedua dia lagi yang menentukan tema. Nah, tema yang dia tentukan kali ini adalah tentang pewahyuan Al-Quran dan pewahyuan Bible. Saya berpikir kalau dia ngambil tema ini langsung, itu terlalu cepat dia ini akan meninggalkan dunia debat. Seketika dia akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau langsung pewahyuan Al-Quran dan Bible. Karena itu adalah kuburan yang selama ini tersembunyikan. Jadi saya katakan kepada teman kita yang sebagai penghubung, giliran saya yang milih tema, bukan dia lagi. Karena tema pertama kan dia yang menentukan. Nah sekarang saya yang menentukan. Kalau tema saya ini dia tidak mau, saya anggap dia mundur. Saya anggap dia lari dari dialog. Betul. Nah, tema saya ringan, yaitu kalau di dalam Bible Anda katakan Yesus 100% manusia kekal, maka apakah Al-Quran juga mengatakan Isa alaihissalam adalah manusia 100% kekal? Nah itu apa tujuannya? Supaya 2 kitab ini betul-betul dipahami oleh umat Islam bahwa
Bible mengatakan 100% manusia kekal, dan Al-Quran juga mengatakan ternyata Nabi Isa itu 100% manusia kekal. Supaya tidak ada lagi orang yang mengatakan Isa itu tahu hari kiamat, Isa itu terkemuka dunia akhirat, Isa itu menciptakan, karena dia menciptakan burung, Isa itu tidak segan menjadi hamba Allah, Isa itu tahu hari kiamat dan seterusnya. Kenapa bukan Muhammad SAW yang turun untuk kedua kalinya? Kenapa harus Isa alaihissalam? Itu yang harus dihapuskan. Sehingga semua runtuh. Pemahaman-pemahaman mereka tentang Nabi Isa yang adalah Allah dan Yesus adalah Bapa itu pupus seketika. Jadi harus diambil dua sisi. Tidak bisa kemudian cuma dari Bible, dari Al-Quran pun, supaya selevel Bu Uti, Rudy Yohanes, kemudian teman-teman debaters yang lain yang selalu mengangkat-angkat Nabi Isa sebagai Tuhan, itu pupus. Jadi dua sisi kitab ini harus diambil. Harus diperbincangkan. Kemarin di Bible, Yesus 100% manusia kekal. Di Al-Quran, Isa alaihissalam manusia selama-lamanya, kekal sebagai manusia. Nah, baru sesi ketiga, baru kita masuk ke tema yang dua arah. Apakah Al-Quran, proses pewahyuan menurut proses pewahyuan Al-Quran dan Bible. Nah, itu yang harus ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kita runtuhkan dulu pemahaman bahwa Isa di dalam Al-Quran itu adalah manusia yang mereka anggap sebagai memiliki manusia yang memiliki keistimewaan, ya, sama seperti Tuhan. Ya, bahwa Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Nah, itu teman-teman, kalau ternyata pendeta murid wali Matalu ini tidak mau membahas itu, maka saya anggap dia mundur. Karena kenapa? Ya, saya sangat kasihan, teman-teman. Kasihan sama beliau. Bukan karena saya merasa menang dialog kemarin, tidak. Tapi efeknya itu sangat memukul jiwa beliau. Sampai-sampai hari ini dia sudah berapa konten yang dia buat terkait dengan dialog kami. Semuanya dibahas. Sampai dia dihujat. Kalau sahabat-sahabat melihat chat daripada netizen dia, itu sangat hancur sekali perkataan-perkataan mereka terhadap pendeta tersebut. Kasihan kulihat. Semua mengatakan saya kecewa kepada Bapak, saya kecewa kepada Bapak, saya kecewa kepada Bapak. Berhenti, jangan berdebat. Anda nggak cocok berdebat. Banyak sekali yang kecewa. Hampir semua, 95% netizen itu di channelnya dia itu memaki-maki beliau. Nah, saya sangat kasihan kalau misalnya jemaatnya itu sampai habis hanya gara-gara dialog yang di mana beliau itu bukan penghujat. Saya menyikapi tantangan beliau kemarin itu hanya karena beliau mengatakan apologet Islam selalu menyerang-nyerang akidah Kristen. Setiap hari. Kapan itu debatnya itu? Malam Sabtu kemarin, Kanda. Oh, Abang, Kanda belum nonton? tak sempat. Orang ada yang nonton sampai 15 kali loh itu, Kanda. Hah? Kenapa? Ada yang nonton sampai 15 kali, tidak bosan-bosan. Iya. Tontonlah dulu. Itu, Rugi kalau tidak nonton. Di channel teman-teman itu banyak. Kalau di channelku itu apa judulnya di channel saya itu ya? Tunggu dulu. Judulnya Tela Cuma Dempo Tania ini viral. Akhirnya pendeta Murawali memalukan Kristen, akui Yesus itu manusia kekal selama-lamanya. Ini yang nonton 74.000 baru 2 hari.
Saking ini, terus di channel-channelnya dia itu, wah memalukan sekali komen-komennya Kristen terhadap beliau. Kasihan sih, tapi mau kayak mana lagi, dia yang nantang kok tidak dilayani juga. Nanti kubu apologet Islam yang dikatai penakut. Ya dilayani ya gini jadinya. Cuman saya luruskan waktu itu ketika dikatakan kami Kristen selalu diserang, iman Kristen selalu diserang-serang sama apologet Islam. Nah, makanya saya luruskan yang menyerang siapa, yang diserang siapa. Saya kira begitu Bang Handi. Iya. Ini Iya. lagi Sudah masuk Pendeta Yusuf belum? belum dikit lagi. Sudah cari dulu yang berkualitas dikit. Lanjut dulu. Ya, jadi ini teman-teman Bang Handi tadi ada nelpon kita di sini ya dengan Dinda siapa? Sion. Banyak pendeta yang ingin kenalan dan tadi ya alhamdulillah memang ada pendeta-pendeta baru yang penasaran ya. Ini juga ada hikmah dialog dengan pendeta Muriwali, ternyata banyak kubu Kristen yang berseberangan dengan beliau. Setelah saya berdialog dengan pendeta Muriwali kemarin, banyak pendeta-pendeta yang lain penasaran untuk membahas lebih jauh tentang ketuhanan Yesus. Katanya dia bisa hadirkan pendeta Esra Soruh, tapi hanya sekedar sebagai penonton. Ya saya katakan ya janganlah turun debat, karena kasihan kalau sampai jemaatnya pada kabur semua ke masjid. Bisa bang, bisa bang. Saya udah sempat ini, cuman beliau belum ada waktu. Saya udah kontak sama beliau, Pak Esra. Tapi sama saya ada dia chattingan, mau. ada chattingannya sama saya. Ya kan sama abang, bukan sama ini. Kalau udah bicara sama saya kan lain lagi. Sama saya bilangnya saya nggak mau, saya mau langsung. Mama abang mau. Tolong ini Kristisi Omnivora jangan diklik, dimasukkan ya. Ya. Tuh, gini Mas, kami di belakang ini sedang mempersiapkan ya dengan kapasitas yayasan kita mencoba merangkul melalui mereka yang tadi Mas Juma bicarakan. Kami menjangkau ke oten-oten yang punya nama lah, punya pengikut. Sampai di sini paham kan Bang? Siap. Ya kayak begitu. Jadi kita mencoba merangkul mereka. Nanti akan saya buatkan room tersendiri buat mereka, biar mereka itu satu merasa nyaman dulu di sini. Masuk. Mereka itu cuma kepanjangan tangan kita untuk menjangkau ke pendeta-pendeta yang punya pengikut. Baik. Itulah. Kalau kritisi kenapa rupanya Bang? Ini kan oten juga Bang. Iya. Taktik kita kan ini sebenarnya apa ya? Taktik kita untuk menjangkau ke tujuan yang lebih besar. Capek ditanyai tentang daging ya. Iya. Enggak nyambung dia. Daging, sayur-sayuran. Enggak nyambung dia itu kalau dijajak ngomong. Ya itu teman-teman ya, nanti kalau sudah kita buatkan room, entah itu apa namanya, ya kita hormati aja biar mereka kumpul di sana. Jadi sewaktu-waktu kita bisa tarik ke room utama atau ke room yang lain untuk diajak diskusi. Sudah lelah, mereka kembali ke roomnya lagi. Sudah capeknya selesai, kita tarik lagi, kita ajak diskusi terus-terusan begitu. Gitu sih. Ya jangan boleh sembarang masuk ya Pak De ya. Tuh, kita taruh di waiting room, mau dimasukin lagi nih, siapa yang masuk? Saya sangat sepakat itu Bang Jol. Makanya kayak seperti sekelas Bang Suma. Nah nih Pak De, Pak De siapa Bang Juma? Bukan Abang. Nih mereka dia udah oke, cuman dia lagi di luar kota. Bicara sama saya tuh. Oke, Pendeta Esra Soruh. Iya, suruh aja buka blokir nomor kontakku bilang. Iya Bang. Sampaikan bahwa Bang Suma itu loh yang dari Makassar yang nelpon Bapak waktu mau debat dengan Pendeta Yahya. Iya. Tenang aja Bang, tenang. Itu sedang kita plot kok. Kan udah diserahin ke saya ininya. Terus dia marah-marahnya ke Bang Suma waktu itu. Aduh, siapa yang masukkan lagi? Salah.
Nah, tadi kan udah kita bicarakan apa Pak, Bang, masalah itu. Terus beliau minta waktu untuk ini tema juga, dan beliau juga sedang sibuk lagi di luar kota. Ya, insya Allah ya saya bisa ini Kak Bang. Apa sih yang nggak bisa, kemarin bom aja bisa kan, sampai dia pingin lagi malahan berdialog sama mualaf. Tapi dia takut di Ya sini doakanlah usaha kita ini berjalan mulus, teman-teman, Mas Juma juga. Ya. Oke, Bang. Insya Allah. Oh iya, saya lupa saya nelponin. Malah tunggu. Ya Mas Ian, di siapa Ya, Pak Yusuf atau siapalah buat ya. makan malam ini. Oke. Tunggu. Ya Menara Siar disiapkan ininya, disiapkan